Welcome back to PKD Podcast Keluar Dalam. Keluar dalam. Podcast keluar dalam. Balik lagi sama gue Markus Wari. Wasyu. Dan di episode kali ini kita bakal ngomongin soal persahabatan. Wih, ini udah ini ya. Salah sahabatan gitu udah Mendarah daging lah di kita tuh. Iya. Udah sering mendarah daging. Dan ternyata kasus-kasus yang kita alamin juga dialamin sama temen-temen yang lain gitu. banyak mungkin di circle mereka lah ya. Betul. Sampai ada kasus beberapa ya. Temen gue punya sahabat. Sahabatnya ini dalam cerita temen gue ini susah dikasih tahu gitu. Jadi hidupnya tuh agak melenceng ke arah yang ya udahlah gitu, nggak usah ditanya lagi gitu ya. Agak kurang lah gitu, agak kurang baik lah gitu. Dia ada perseteruan sama sahabat sendiri. Perseteruan sih enggak, cuman susah dikasih tahu aja. Buat balik ke jalan yang benar tuh agak susah dikasih tahu. Dalam ceritanya. Ya, terus? Tapi kan temen gue ini nggak mau ninggalin sahabatnya nih. Temen gue pengen tetap ngasih tahu, tetap nuntun gitu. Oh, oke. Tetap pengen ya nemenin lah, support dan lain-lain gitu. Nah, sampai akhirnya muncul pertanyaan, emang sebenarnya faktor yang bisa bikin langgeng tuh apa aja sih? Dalam persahabatan ya. Dalam persahabatan. Dalam persahabatan kalau ini menurut gue ya. Boleh. Menurut gue ya. Boleh, menurut lu dulu nih. Yang bikin langgeng ya. Ya, bikin awet. Itu tuh kayak apa ya? Waktu, Oke. tenaga, Mm-hmm. uang, Oke. terus juga bisa jadi support system. Oke. Karena jujur ini gue tonjok kan. nggak apa-apa kali ya. Karena di circle gue gitu, di circle gue gitu ya, ngomong di circle gue ya. Karena 4 hal itu tuh penting gitu loh. Oke. Karena di circle gue sendiri itu, contoh, pasti kan bakal banyak yang nanya kenapa harus ada uang, kenapa harus ada tenaga, kenapa harus ada waktu gitu kan. Gitu kan. Pasti ada yang nanya kayak gitu. Nah, menurut gue gini, kalau teman lu susah, ya, ketika teman lu dalam kesulitan dan lu tidak mempunyai tenaga dan waktu, lu punya uang. Oke, bisa bantu. Iya. Bisa bantu. Kenapa? Ya dia udah kayak keluarga gue sendiri gitu maksudnya. Iya. Masa ya gue ngeliat sahabat gue ngemis pinjam sama orang lain kan gitu. Mending ke kita ya. Ya mendingan ke kita gitu, yang jelas-jelas kita sahabatnya gitu. Iya. Udah Kenal gitu kan, terus juga nggak bakal diungkit juga gitu kan. Ya udahlah, santai aja itu. Tuh butuh uang yang pertama. Tenaga, oke. tenaga itu kalau menurut gua ketika temen lu lagi butuh, kayak misalkan contoh temen deh, kayak sahabat lagi butuh nih, misalkan nih contoh ya, misalkan dia kita nggak punya uang ya tapi kita punya waktu sama tenaga, Oke. gitu, kita bisa bantu dia gitu, tapi tidak secara finansial. Oke. Gitu. Asik. Kita berkorban tenaga lah buat dia gitu kan. Terus yang ketiga, waktu. Waktu itu tuh kita nggak punya uang, kita nggak punya tenaga, tapi kita cuma punya waktu. Oke. Itu tuh kita bisa kasih waktu kita buat dia, dalam artian tuh ya udah di saat itu kita stay di samping dia. Ketika sahabat gue butuh gitu loh, gue bisa ada di samping lo gitu ketika gue nggak punya dua ini. Menguatkan. Iya, menguatkan gitu kan, memberikan pikiran-pikiran positif seperti itu. I see. Dan yang keempat terakhir menurut gue, menjadi support system itu penting banget karena persahabatan itu tuh udah kayak keluarga. Oke. Keluarga kecil gitu kan. Selain kita punya keluarga di rumah, kita juga pasti punya keluarga di circle ini. Iya, di circle ini gitu. Jadi ketika butuh apapun ya kita minta ya udah seperti keluarga gitu loh, minta tolongnya gitu, udah nggak enakan segala macem kayak gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Kalau menurut sendiri gimana? Gue sih cukup setuju ya sama statement lo tadi ya, karena ada beberapa mungkin gue ngerasain juga ketika udah sama sahabat tuh kita bisa bebas ngapain aja gitu. Kita mau ngajak bisnis bareng, kerja bareng gitu, kita nggak perlu
kayak kita tahu nih ada sahabat kita punya potensi untuk kita bisa ajak kerja bareng gitu. Itu adalah hal yang bisa kita bisa minta gitu ke sahabat kita tuh tanpa harus mikir yang siapa lagi ya gitu, bingung segala macam. Tapi sahabat kita ternyata punya potensi untuk kita ajak kerja bareng gitu. Itu menjadi salah satu hal yang faktor buat inilah menjaga persahabatan biar tetap awet gitu ya. Ya bisa sih. Ajak kerja bareng atau misalnya kayak buat bisnis bareng. Kayak gitu. Bisnis itu kan butuh banyak pendapat ya gitu. Iya. Dan butuh banyak pendapatan. Ya jelas. Butuh banyak masukan. Iya. Butuh banyak masukan sama pendapatan. Iya, dan ketika mungkin udah jadi keluarga, sahabat dan lain-lain tuh kita nggak canggung untuk ngomong gitu. Kita nggak canggung kayak udahlah, gue tahu karakter lu seperti apa, Iya. ya kan, lu juga tahu karakter gue seperti apa. Betul. Jadi ya enak aja gitu kita ngomong gitu. Lebih bebas. Iya, ketika misalkan sahabat kita melakukan sebuah kesalahan yang fatal gitu, kita keselnya tuh beda sama kesel sama karyawan misalkan seperti itu. Iya. Ya kan, kayak kita mau ngomong kayak mau bodoh-bodohin segala macam tuh lebih bebas gitu loh, lebih oke lah gitu lah. Dan biasanya nggak kebawa baper sih. Gak kebawa baper ya bener. Jarang ada yang sakit hati kalau kita kata-katain gitu. Karena misalnya iya, gitu. karena di circle kita tuh bercanda itu kayak serius tuh kayak bercanda. Iya. Jadi kita nggak bisa bedain ini dia serius atau bercanda nih, kita Iya. kita nggak bisa bedain. Yang kadang-kadang agak blunder sih dia. Iya blunder karena lu doang sih sebetulnya. Gue lagi gimana sih? Iya. Kayak gini nih, kayak bikin konten ini. Apa? Jadi kan kita sahabatan, ya kan. Lu bisa gua ajak kerja sama bareng nggak? Oh iya. Untuk bikin konten ini. Walaupun tidak bermanfaat. Tapi karena tadi kita udah ada segmen sahabat tuh kayak keluarga gitu. Menurut lu sendiri penting nggak untuk mendukung sahabat kita dalam apapun yang mereka lakukan gitu? Nggak juga, dilihat dulu case-nya apa. Oke. Ya kalau misalkan sahabat gue mau nyolong, masa ya gue dukung, gila lu. Maksudnya tergantung case-nya. Dalam situasi dalam hal-hal baik gitu maksud gue. Ya kalau dalam hal baik ya jelas. Malah kalau bisa kita sebagai sahabatnya tuh ya support gitu loh. Support tuh bukan cuma ayo lu semangat ya gitu, bukan cuma sekedar doa gitu, tapi action juga gitu loh. Ikut berpartisipasi. Iya, ikut berpartisipasi juga. Iya. Gue setuju. Jadi nggak cuman mendoakan doang gitu ya, doa penting gitu, cuman harus ada action lah gitu. Iya, minimal ngasih pendapat lah gitu, ngasih masukan lah apa yang kurang gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ketika mungkin ada kasus, kita sering lah ya bisnis bareng ya. Kita bisnis bareng udah berapa bisnis kita Lumayan gitu maksudnya. Iya. Ada lah gitu beberapa kali dia juga sering ngasih masukan gitu. Ya jatuh bangun dalam bisnis tuh biasa gitu. Iya, jadi kita ngerasainnya juga ya seneng-seneng aja gitu namanya kita sama sahabat. Cuman kan. Ini buat kalian di sana yang memang ingin berbisnis dengan teman kalian, dengan sahabat kalian, tetap kalian harus lihat karakter sahabat kalian seperti apa. Betul. Gitu. Jadi walaupun dia udah jadi sahabat kalian, udah temenan lama, misalkan story kalian dia tahu segala macam gitu, tetap dilihat dia tuh seperti apa orangnya. Soalnya walaupun sahabat namanya uang itu bisa merubah semuanya. Betul. Gitu. Kadang-kadang uang tuh bukan merubah sifat manusia kali ya, kalau boleh dibilang, lebih ke membuka sifat asli dari manusia kali ya. Iya. Bisa nggak sih kayak gitu. Jadi biar bisa bisnisnya tetap jalan, persahabatannya tetap jalan, ya kalian tetap harus lihat apa ya? Tadi lu bilang sifat dan karakter masing-masing gitu. Tapi ngomongin soal bisnis bareng temen, pasti bakal ada banyak perbedaan pendapat dong. Jelas. Ego masing-masing. Biasanya ego kalau kayak gitu. Apalagi kalau udah banyak kepala. Iya. Bakal ada banyak perbedaan pendapat dan lain-lain, dan itu buat gua adalah hal yang lumrah. Dan itu bagus gitu, maksudnya untuk dalam sistem persahabatan kalian itu bagus karena Iya. apa? Kalian akan menemukan sisi di mana kalian tidak pernah melihat dia seperti itu. Iya, cocok. Gitu loh. Quote of the day itu bener. Apa-apa semua jadi quotes anjing aja lo rasanya teman gue. Tapi kan memang itu adalah hal yang benar gitu, maksudnya
ketika kita sudah tahu karakter masing-masing dari teman-teman kita gitu, kita tahu bagaimana harus menyikapinya ketika kita sedang beda pendapat Ya, gitu. minimal gini, walaupun itu sahabat sehidup semati misalnya gitu Iya, ya. kalian harus tetap punya warning sama diri kalian sendiri gitu. Betul. Tetap ada jarak, tetap ada harus ada jarak, Iya. nggak boleh enggak gitu. Karena ketika kalian nih udah nggak punya jarak sama sekali, berarti sama aja kalian udah nggak punya privacy. Kalau menurut gue ya, Iya, betul. menurut gue kayak gitu. Iya. Udah nggak ada privacy sama sekali tuh menurut gue. Oke. Kayak gitu, karena apa ya, semuanya sahabat lu tahu cerita lu, story lu, jeleknya lu, buruknya lu tahu. Ya kan? Berarti dengan konsep seperti itu sebenarnya dalam sebuah circle persahabatan juga tidak apa ya? Bukan hal yang baik juga ya ketemu terus tiap hari gitu ya. Jelas. Iya. Gini, kalau sahabatan itu, kalau misalkan lu ketemuan tiap hari, itu akan ngerubah semua sudut pandang. Oh, Kalau gue sih gitu mikirnya. Makanya kenapa gue lebih milih kayak kita tuh ketemuan sebulan sekali gitu kan, sekali ketemu tuh pasti bikin acara gitu, entah kita makan atau apa gitu. Karena kalau setiap hari ketemu itu tuh kayak ya itu tadi bilang kayak udah gak punya privacy juga gitu kan, pembahasan habis, kita nggak bisa cerita apa-apa. Iya. Bener gak sih? Malah terkadang ada beberapa hal yang akhirnya kita pengen cerita tapi jadi bahan candaan. Iya, jatuhnya malah ke toxic sih kalau gue bilang kayak gitu. Karena menurut gue gini kayak contoh nih ya, Iya. gue lagi serius nih, Iya. ya kan? Gue lagi sedih nih gitu Iya. kan, gue lagi serius nih, sedih nih gue nih. Temen gue kayak anjing gitu kan, malah ngandain gitu, nanti kasih lo kayak yang harusnya itu bukan bahan bercandaan, malah candain gitu. Ya gue sih nggak baper, cuman harusnya lu bisa dong ngelihat mana ketika gue serius mana enggak. Iya. Melihat situasi dan kondisi. Melihat gitu. situasi dan kondisi kan seperti itu. Ada Kadang-kadang pelan. iya kalau sudah terlalu dekat sama temen tuh kayak semua dicandain gitu. Iya betul. Ya, Kita pun juga kayak gitu, juga kayak gitu. Makanya terkadang ketika lagi serius lebih milih kita ngomong sama satu orang. Iya betul. Tidak berkelompok gitu. Misalkan gue punya sahabat tuh 4 orang misalkan. Iya. Ya kan? Gue nggak mungkin ngomong Empatnya nih secara bersamaan tuh nggak Iya. mungkin. Karena apa? Gue cuma bakal dijudge doang. Iya. Kayak gitu. Kita bertarik satu-satu. Iya. Bro, gue mau ngomong sama lo, misalnya kayak gitu. Ntar dari satu pindah kedua, Iya. pindah ketiga, kayak gitu. Karena apa ya, kalau gua boleh tambahin, terkadang kita nggak bisa cuma pakai feeling nih. Yang mana aja yang bakal ngedukung kita gitu, yang mana yang bakal ngedukung salah satu suara yang ngejudge itu gitu. Kadang-kadang kan kalau udah ada yang satu ngejudge bisa semuanya ngejudge gitu. Tahu lu, bener lu, iya kan? Ya kayak gitu ya. Iya. Kadang-kadang emang kayak gitu brengseknya tuh. Iya. Brengseknya kayak gitu. Makanya gue bilang nggak bisa pakai feeling doang gitu, tetap harus ada. Makanya itu mungkin pentingnya. Tapi serunya tuh di situ, bro. Serunya di situ bener. Jadi gini, ada serunya juga. Kita tuh kalau di circle gue pribadi ya, kita tuh bercandain masalah. Iya betul. Kita bukan nangisin masalah, enggak. Kita ngetawain masalah. Iya. Masalah kita lagi ketawain. Iya. Gitu kita candain gitu. Selesai enggak? Kadang-kadang ada yang selesai, tapi itu cuman kayak satu dari berapa lah gitu. Sebetulnya selesai. Karena apa? Pola pikir kita jadi lebih rileks. Oh, kita lebih bisa berpikir. Iya, kita kita bisa lebih menyelesaikan berpikir masalahnya. jernih gitu. Iya, betul banget. Oke. Kalau 1 banding berapa yang selesai mah itu lu doang sih. karena ego lu tuh masih tinggi gitu Iya, kalau dengar iya, kata-kata iya. sahabat-sahabat tuh gitu. Iya, oke. Kan yang udah gitu. Ya udah masa dibahas. Cukup. Abis itu masalah lu ngeblunder ya kan? Nangis lagi. Cukup. Gimana ya gitu kan. Bacot. Terus lanjut. Tapi kan dengan yang tadi kita udah ngobrolin gitu ya. Berarti sangat penting untuk sangat penting dan sangat butuh untuk ngajak sahabat-sahabat kita nih dalam momen-momen spesial kita ya. Maksud gue seperti kalau lagi ada perayaan kelulusan gitu. Buat gua nih, Enggak, buat gue juga. sebetulnya kalau gua dulu ya. Boleh. Kalau gua tuh sebetulnya kayak momen-momen spesial tuh buat dirayain tuh sama sahabat tuh kayaknya
tadi contoh lu kan kayak lulus, bisa Iya. wisuda kayak Ya, gitu. misalnya Kalau buat gue pribadi sih nggak butuh aja gitu. kenapa emang? Saya kuliah udah 7 tahun. Saya malu gitu sebetulnya gitu. Ya, lu bisa kasih tau bukan yang selain itu bisa anjing. Anjing gitu. Selain itu bisa dong. Dia kayak apa kan Sabri kan sahabat gue usah dateng gitu. Malu aja anjing. Gitu. Gosh, great. Jadi benar-benar momen-momen tertentu aja sih yang bisa dirayain gitu, momen-momen spesial gitu ya. Iya. Kayak gitu. Entah misalkan salah satu kita dapat pekerjaan baru gitu Iya, kan, atau syukuran. ya syukuran misalkan seperti itu kayak jadi nggak semua momen tuh bisa dirayain spesial sebetulnya. Iya, Cuman just momen aja. Iya. Karena kita pernah datang ke perayaan wisuda, ya kan? Itu tuh kayak nothing special gitu kayak gak ngerti ya, mungkin karena kita cowok kali ya. Kalau cewek lebih heboh, Iya. iya gak sih? Iya. Kita tuh cowok, terus kayak memberi selamat kepada cowok tuh kayak Canggung. kayak gini loh, kayak mau heboh juga kayak aneh gitu kan ya. Iya. Selamat ya. Nggak cocok juga sih, Bu, anjing. Gak masuk ke kepala gua, anjir. Nah, aneh. Iya. Aneh. Kalau cewek ya udah dateng, pelukan, ya kan, cipika-cipiki gitu kan, foto-foto. Terus kita nih cowok yang mukanya lihat kayak begini terus pelukan ini kan aneh banget gitu. Kenapa anjing? Kenapa doang? Maksudnya aneh gitu menurut Iya, lu. maksudnya kan bisa ngeliatin kayak kita gitu. Kayak ini anjing, gua doang Kayak kita. Tapi ya benar gue setuju. Tapi aneh gitu. Jadi persahabatan cowok sama cewek itu agak beda gitu loh. Iya. Gitu. Gua nggak bisa ngejudge persahabatan cewek itu seperti apa gua nggak bisa karena saya bukan wanita. Iya. Yang cowok juga mungkin nggak semuanya kayak kita. Iya. Ada juga ada beberapa yang Ada yang kaku, ada Iya. yang terlalu lemes gitu kan. Lemes banget yang sampai melambai gitu. selamat ya bro, tulangan Kayak gitu kan bisa gitu ya. Iya, Nggak tahu lah, iya. gitu. Tapi mungkin juga karena kita cuman dikitan kali anggotanya ya. Mungkin. Iya kan? Mungkin. Karena semakin sedikit anggota itu persahabatan lo akan semakin erat. Iya betul. Gitu loh. Jadi nggak perlu yang heboh-heboh banget ngerayainnya juga kan gitu. Kayak kita mau ketemuan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ya fine-fine aja Oke, gitu. gitu. Karena kalau terlalu rame itu kan biasanya gini, lebih gampang ngajak sedikit orang dibanding ngajak banyak orang. Iya betul. Iya nggak sih? Betul. Sahabat lu misalkan nih, ada yang ngomong nih, "Bang, sahabat gua 20 gitu." Lu bikin kelas aja anjing. Sahabat 20 orang tuh. Bikin private school aja. Iya gitu, kayak lu kumpulin semua juga yakin berani taruhan sama gua. Pasti ada yang nggak ikut. Iya. Minimal ada 1-2 orang lah. Iya, pasti Seenggaknya yang gitu. gitu. Iya, Kenapa? iya. Namanya sahabat ya ketika momen kebersamaan ngumpul ya harus kumpul semua. Iya, gitu, betul, gua. betul. Jadi nggak ada tuh yang ada omongan di belakang. Dia kemana? Tahu tuh sibuk mulu segala macam. Nggak ada kayak gitu di sahabat tuh, nggak ada yang kayak gitu. Kita nggak ada yang ngomongin di belakang. Kalau kita nggak suka, kita ngomong langsung depan mukanya. Justru ketika si orang yang jarang datang ini tiba-tiba datang, kita baru tanyain tuh. Nah, lu lu kemana kemana aja aja? kayak kemarin gitu. Itu kan malah bikin rusak persahabatan sih kalau gue bilang. Iya betul. Ya kan? Berarti ada faktor penting di mana ngomong tuh atau ngobrol tuh adalah faktor yang penting juga ya. Ya komunikasi ya penting. Komunikasi ya, komunikasi itu komunikasi ada faktor penting ya. Komunikasi penting. Iya. Gitu. Karena untuk menjaga persahabatan mungkin kalau kita balik ke poin pertama ya, gitu. Komunikasi itu hal yang sakral buat gue. Jadi nggak cuma sama pasangan doang gitu. Jadi sama sahabat pun juga kayak Itu ngomong. butuh ngomong. Lo ada masalah apa sih? Lu nggak boleh kayak gitu sih ngomong. Iya. Komunikasi itu bukan cuma cara berbicara sebetulnya. Lu bisa chat itu udah masuk komunikasi juga. Iya. Kenapa? Kalau misalkan lu ngomong komunikasi itu hanya berbicara, bagaimana orang-orang bisu yang punya sahabat-sahabat itu gimana? Kan nggak bisa bro. Lu masukin dia gitu. I don't expect you to say that shit, man. I don't expect. Loh, gua kan Tapi iya, tapi benar maksud gue. Benar. Cuma gue nggak expect aja, gue nggak siap. Bridgingnya tadi, bridgingnya tadi nggak begitu. ya, kalau gua kan memikirkan semua faktor. Iya. Ya kan? Gua mikirin semua faktor gitu loh. Coba balik lagi, bridgingnya nggak gitu tadi, jadi gue nggak siap gitu. Lo ngebahas ini. Ya kita nggak tahu, maksud gua penonton
kita tuh orang-orang seperti apa, gitu kan. Soalnya ya banyak yang punya punya inspirasi gitu kan. Mau sahabatan nih gitu kan, sesama disabilitas misalkan seperti itu ya kan. Ada yang misalkan nggak bisa ngomong atau kurang segala macam kan gitu. Iya betul. Nonton punya kita, wah, ya nonton podcast kita misalkan seperti itu kan, terus bilang wah harus ngomong ya gitu. Iya. Nggak bisa juga. Iya. Berarti dengan begitu, bagaimana pendapat lo tentang kita memberikan ruang pribadi untuk sahabat kita? Ini agak sulit sebenarnya. Memberikan ruang pribadi kepada sahabat-sahabat kita ya. Mungkin waktu ya. Jarak pertemuan tuh nggak boleh terlalu Mepet. jauh. Bukan, nggak boleh terlalu dekat. Iya. Gitu loh. Karena ketika kita ya kayak tadi gue bilang, kita ketemuan setiap hari misalkan kayak gitu. Ya itu udah nggak punya ruang pribadi lagi gitu menurut gua. Gitu loh. Minimal sebulan ketemu sekali atau 2 kali misalkan seperti itu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia sedang dalam tingkat stres misalnya seperti itu, kayak banyak masalah, banyak problem dan dia masih belum cerita, nggak usah di-push untuk cerita, nggak usah di-push untuk cerita. Oke. Kayak gitu, karena ada saatnya nanti ketika mereka tuh cerita gitu loh. Udah siap. Ketika udah siap gitu. Oke. Cuman kalau misalkan sudah ada tanda-tanda buruk dalam artian entah dia stresnya tuh terlalu stres, ya kan, yang literally tuh dia tuh udah sampai mikir kayak apa gua bunuh diri aja misalnya seperti itu. Itu harus dipaksa ngomong kalau itu mah. Iya. Gitu loh. Maksudnya untuk masalah problem-problem yang besar gitu itu harus dipaksa ngomong. Ya karena ada beberapa kasus juga ya Pak gitu. Ada beberapa kasus juga di stres, ya. nggak ngomong, nggak ngobrol, nggak ngopi. Wah di circle gue tuh ada beberapa kasus soalnya seperti itu. Oke. Itu kan jadi apa ya, takutnya gitu mereka nekat atau segala macem terus melakukan hal bodoh, itu yang kita takutin. Karena apa, mau bagaimanapun tuh dia itu sahabat kita, itu keluarga kita gitu. Iya. Kita nggak bisa ninggalin dia jadi bangke gitu aja. Iya kan? Kalau menurut gue sih gitu. Kalau kata cewek gue sih ini ya, kalau yang kayak gitu tuh jangan inisiatif gitu. Tunggu dipanggil aja gitu. Jadi kalau bisa, kalau ada masalah gitu, mungkin kamu atau siapapun itu ngobrol lah sama orang terdekat deh gitu. Kalau kamu punya pacar, ada sahabat pasti gitu, mungkin enggak ya. Udah lah, sama sahabat sendiri kan pakai topeng-topeng. Iya, apaan sih? Atau kalau emang nggak bener-bener nggak punya teman atau punya sahabat sama sekali, ngobrol lah kita gitu, via DM atau komen boleh juga gitu. Di TikTok juga ada. Iya, kalau mau privacy. What the fuck? Nanti kamu ngomong lagi. Canda udah Gitu. Kalau mau sama kita tuh harus asik. Iya. Jadi kalau mau lebih privacy bisa ke DM aja ya. Sosial media kita banyak. Ada di depan lah. Cukup deh. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Markus Pari. Busyu. See you in the next episode. Bye. Keluar dalam podcast keluar dalam.